Oke, kita baca surat ini aja ya, Ad-Duha sampai surat ini nih, kalau nanti sempat sampai Al-Alaq. Pak, Ya, saya mulus, Pak. ya udah kalau mules. Ntar ya, Pak. Lihat dulu aja ya. Jangan ditahan-tahan. Lepaskan ya, lepaskan. Taruh di sini. Ya, kita baca surat Ad-Duha sampai dengan surat Al-Alaq. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fa'ataqah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Watti zaitun wa turin wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma dadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukallimuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha abdan iza shalla. Ara'aita in kana ala huda aw
kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin khadibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca Quran. Semoga bagi yang membaca dan menyimaknya Allah catat sebagai amal pahala. Oke, kita mulai aja. Silakan ketua kelas sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu. Kita baca doa. Ketua kelasnya silakan. Stand up please. Let's greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, perkayalah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan kesantunan, muliakanlah aku dengan takwa, dan perindahlah aku dengan keafiatan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta guru-guruku. Amin. 10 lab school character. 1. Religious. 2. Responsible. 3. Discipline. 4. Honest. 5. 5 polite, 6 care, 7 hardworking, 8 good attitude, 9 creative, 10 respect. Oke. Absen dulu ya. Ini baru berapa nih? Baru 30. 13 ya. 13 Januari. Ahmad Izian ada? Ahmad Izian. Pak. Oke. Ajeng Haufi. Hadir, Pak. Alicia Larasati. Hadir, Pak. Aurel Satria. Hadir, Pak. Aulia Janeta. Hadir, Pak. Azra Tara. Hadir, Pak. Bintang Parama. Ya, Bintang, suaranya. Kamu salah mic kayaknya tuh. Nggak kedengeran suaranya. Atau mic-nya kurang kencang. Cherry Zealandia. Hadir, Pak. Halo. Daril Muhammad. Hadir, Pak. Diah Wahyuningsih.
Hadir, Pak. Farah Amira, Hadir, Pak. Fatih Aslam, Hadir, Pak. udah selesai? Pak, saya terdengar gak? Ya, udah masuk suaranya. Sip. Harsha Bria, Hadir, Pak. Haikal Ryan, Hadir, Pak. Jaida Kuanisha. Hadir, Pak. Jaida ada? Jaida? Hadir, Pak. Suaranya kecil Jaida ya. Keivan Atalah. Keivan ada Keivan? Hadir, Pak. Malaika Melani. Hadir, Pak. Muhammad Bari. Pak. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Ridho. Hadir. Muhammad Ricci. Hadir, Pak. Nashwa Inayah. Hadir, Pak. Naufal Alif. Naufal. Belum ada. Naila Fitriani. Hadir, Pak. Nazir Naufa. Ada Nazir. NAZ belum ada. Patria Nadranina. Hadir, Pak. Pradia Saki. Hadir, Pak. Ada Pradia Saki. Hadir, Pak. Oke. Raden Narendra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Raihan Safana Finardi. Hadir, Pak. Rania Miladi. Hadir, Pak. Risti Zalfa. Hadir, Pak. Safia Radianti. Hadir, Pak. Sinichi Ilham. Hadir, Pak. Zahida Aulia. Hadir, Pak. Kemudian Zahra Khairunisa. Hadir, Pak. Tadi yang belum ada itu Naufal Alif. Udah ada Naufal Alif. Udah ada, Pak. Tadi terlambat. Terus Nazir. Nazir belum ya? Oke, nanti kita tunggu. Atau saya panggil lagi. Ada berita Nazir? Apakah ada izin atau sakit atau teman yang tahu? Nanti tolong kasih tahu saya ya. Oke, jadi di hari ini kita akan sedikit membahas dulu PR yang minggu lalu sudah saya berikan ya. Ntar saya lihat dulu siapa yang belum di sini. Kemudian nanti baru kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jangan lupa disiapkan busur dan penggarisnya karena nanti di tugas di hari ini akan ada beberapa yang harus digambar ya. Silakan disiapkan untuk Pak, kalau nggak punya kayak gimana, Pak? Kalau nggak punya berarti pakai apa ya?
ya gambar manual aja sebisanya nanti ya. Tapi diusahakan sih kalau ada nanti dipakai, kalau nggak ada ya silakan nanti diusahakan gambarnya bagaimana caranya ya. Kelas 7A tugas 1 sudut minggu lalu itu yang sudah ngumpulin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang belum ngumpulin ya. Silakan nanti dikumpulkan yang belum. Kalau di kalian ada suara-suara aneh masuk gitu nggak? Suaranya. Enggak. Mikrofon saya kresek-kresek gitu ya? Iya, Pak. Sedikit. Iya, Pak, kayak ada kresek-kresek sedikit di belakang. Kresek-kresek di belakang. Noise ya. Ntar saya coba kecilin lagi. Ini mikrofonnya yang terlalu sensitif ya, jadi suara kecil-kecil begitu masuk juga. Ntar dulu ya, sebentar ya, ditunggu. Save as. Ini kelas 7. Oke, udah siap. Kita kini notes baru. Oke, kita akan coba bahas soal yang minggu lalu ya. Di halaman 72. Nomor 1 ya. Nomor 1 A sampai C. Nah, nanti saya akan seperti biasa ya, satu orang untuk menjelaskan penjelasannya ya. Sepertinya mudah. Jadi yang ingin saya tekankan adalah di sini kalian berani untuk memberikan penjelasan kepada teman-temannya ya. Oke, saya mulai dari nomor 1A ya, halaman 72. Halaman 72 nomor 1 yang A. Siapa yang mau coba menjelaskan nomor 1A ini? 43 derajat itu sama dengan berapa menit? Silakan yang mau mencoba menjelaskan.
Saya, Pak. Oke, Pradia Saki, silakan. Jadi ini dari 43 derajat Ya, menjadi titik menit. ya. Jadi 43 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena maksimal udah 60 menit, nggak Oke. boleh lebih. Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. Gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 2.580. 2.580 menit ya. 2.580 menit. Sip. Ini Pradia Saki ya. Sip, nomor 1 Pradia Saki. B, 1A. B, sekarang siapa? Saya, Pak. Siapa? Sebutin namanya dong. 7A 20 gitu. Muhammad Keci Sentana. Oke, Ricci silakan. 8 derajat. 8 derajat dijadiin sama dengan ini detik kan ya namanya? Iya, betul, detik itu namanya. Jadinya 8 dikali 3.600 hasilnya 28.800. 8 dikali 3.600. Kenapa dikali 3.600? Karena 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik. Sama dengan 60 menit ya tadi ya. Sama dengan 60 dikali 60 detik ya. Tahu ini sama dengan 3.600 detik. Oke, kalau langsung aja juga nggak apa-apa, ini 3.600. Sama dengan berapa? 8 dikali 3.600? 28.800. 1.800. Sip. Ya. Ini pakai kalkulator cepat ngitungnya ya. Atau tinggal 8 dikali 36 tambahin nolnya 2. Sip. Ricci. C. Saya, Pak. Saya, Pak. Aduh, rebutan. Darel, Pak. Darel. Daril dulu tadi, Daril dulu. Yang ada di atas Daril duluan berarti. 3/4 dikali 60 sama dengan 40. Sebentar. Kita tulis soalnya dulu ya. 3/4 derajat sama dengan berapa menit ya? Menit ya. Oke, terus? 3/4 dikali 60 menit sama dengan 45 menit. Dari mana dapat 45? Karena kalau nggak, ini caranya gimana biar kelihatan prosesnya nih? Ya putus. 4 dikali 60. Oh, saya yang putus ya. 60 dibagi 4 dulu ya. Ya, habis itu dikali. 60 dibagi 4 sama dengan berapa? 60 dibagi 4 15. Baru 15 dikali 3. 15 dikali 3 sama dengan 45 menit. Sip, Daril ya. Oke, Daril. D. Siapa D? Saya, Pak. Coba lebih keras lagi suaranya supaya muncul. Saya, Pak. Cherry. Sebutin namanya. Oke, Cherry. Sip. D, Cherry. Itu kita tulis dulu soalnya ya. 8, derajat. Sebentar. Ini kok gini sih 8 ya. Cacat 8 ya. 8,3 derajat sama dengan berapa menit? Dikali 60. Ya, 8,3 dikali 60 menit. Oke. Sama dengan 498. 46. Loh? Oh, bukan. 498, Pak. 498. 98. Betul? 498? Ya. Ya. 83 kali 6 ya. 83 kali 6. Ini suara saya feedback ya. Ini Cherry. CHERR. Sip. Terima kasih Cherry. Yang E sekarang.
Siapa yang E? Siapa yang mau coba yang E? Boleh lagi, Pak. Sekali aja, yang lain gantian. Siapa yang belum? Yang belum? Ya, Pak. Aul ya, silakan Aul. Itu jadinya Kita tulis dulu soalnya ya, 72 derajat, 86 menit, kemudian 36 detik. Nah, ini apa yang dirubah? yang menitnya. Yang menitnya 86. Dirubahnya jadi apa? Dirubah itunya jadi 1 derajat jadi 73, terus jadi menitnya 26. Oke, Dikurang jadi 60. step by stepnya ya, 86-nya harus kita kurangin berapa? 60. 60. 86 menitnya kurangin 60 sama dengan berapa? 26. 26 menit ya. Jadi nanti menitnya yang kita tulis adalah 26. Nah, 60 menitnya yang kita kurangin tadi itu menjadi berapa? Jadi 1 derajat. 1 derajat ya. Sehingga 1 derajat ini nanti ditambahin ke 72 ya. 72 ditambah 1 sama dengan 73. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah 73 derajat. 73 derajat. 26 menit. 26 menit. 36 detik. Oke, 36 detik. Sip. Error nih. Oke, ini yang E sudah 5 nomor lagi. Yang F sekarang. Silakan, yang belum. Boleh nggak, Pak? Safia. Safia, silakan Safia. Tulis dulu soalnya. 15 derajat. 15 derajat, 56 menit, 75 detik. Oke. Yang mana yang dirubah? 75. 75 detik ini. Dikurang 60, jadi 15 detik. Terus jadinya 56 tambah 1. Oke, terus ini yang 60 menitnya. Ini 60 menit ya. 60 detiknya ya. 60 detiknya jadi 1 menit ya. Kemudian 56 menit ditambah 1 menit sama dengan 57. 57 menit. Jawaban akhirnya? 15 derajat, 57 menit, 15 detik. 15 detik. Safia ya, Safia. G, E, F, F, G, 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 G. 9 derajat. 36 menit. Sama dengan berapa derajat? Yuk, yang belum. Ada yang mau coba?
Yang G ada yang mau coba? Oke, yang mau ke toilet silakan ke toilet ya. Nah, kalau soalnya seperti ini akan kita rubah menjadi koma nanti ya, berapa 9 derajat, koma berapa derajat. Sehingga si 36 ini yang akan kita rubah 36-nya yaitu 36 per 60 36 per 60 ini sama dengan 0,6 ya. Sehingga ini akan menjadi 9 derajat ditambah 0,6 derajat. Atau jawabannya itu adalah sama dengan 9,6 derajat. Oke, itu yang G. Kemudian yang H. Kemudian yang H. 40,6 derajat. Sama dengan berapa derajat, berapa menit? (40,6 derajat sama dengan berapa derajat, berapa menit? Ada yang mau coba nomor ini? Ini sebenarnya kebalikan dari nomor yang ini ya. Kalau tadi kan menit dijadiin derajat, sekarang ini yang menit dijadiin koma berapa derajat, kemudian kalau yang ini komanya itu dijadiin menit. Ya, balikannya kalau tadi dibagi, berarti kalau yang ini adalah dikali 40 derajat, di sini 0,6 dikali 60 menit. Atau ini sama dengan 40 derajat 36 menit. Kemudian yang I, (36 derajat 65 menit). Itu ini ya, karena di sini 65 menit, ini nggak boleh lebih dari 60. Maka ini menjadi 36 derajat. Ini 60 ditambah 5 menit ya, 60 menit ditambah 5 menit. Ini 36 derajat, 60 menitnya itu menjadi, ini salah nih. 60 menitnya menjadi 1 derajat, 5 menit ya. Jadi 36 ditambah 1, 36 tambah 1 itu menjadi 37 derajat. Nah, tapi kita nulisnya bukan 5, melainkan 05 menit ya. Karena kan 2 digit. 5 menit. 2 digit atau 1 digit juga boleh ya. Biar lebih jelas itu kita tulisnya 2 digit. Terakhir yang J sama ya, 17 menit 76 detik itu sama dengan 17 menit
Ini 60 ditambah 16 detik. 10 detik tambah 16 detik. Nah, 60 detiknya itu dirubah menjadi 1 menit. 16 detik. Ini menjadi 18 menit 16 detik. Nah, itu adalah tadi soal PR yang minggu lalu ya. Oke, silakan yang mau ke toilet. Pak, mau nanya Pak. Oke. Kok yang di nomor H-nya itu pakai 0 Pak? Ya, karena ini 2 digit. Ya, kalau kamu nulisnya 5 menit juga nggak apa-apa sih ya. Kalau nulisnya cuma 37 derajat 5 menit juga nggak masalah ya. Sebenarnya kayak kamu nulis jam aja. Kalau nulis jam kan kayak 10:05, kamu nulisnya gimana? Jam 10 kan nggak nulis gini ya 10:05 ya. Tapi kalau di jam digital 10:05 menit gitu kan ya? Iya Pak. Seperti itu aja ya. Analoginya seperti itu. Seperti kita menuliskan di jam. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk PR yang minggu lalu? Mudah ya. Mudah-mudahan nanti di soal-soal latihan atau soal ulangannya kalian bisa. Nah, untuk hari ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana menentukan besar sudut. Nah, salah satunya nanti akan menggunakan aljabar. Kita mulai ya. Ini pertemuan 1 yang minggu lalu. Kemudian kita menuju ke pertemuan 2. Bagaimana kita menentukan besar sudut? Itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengukurnya. Mengukur itu berarti kita butuh alat ukur ya. Kalau kalian belajar di fisika itu ada namanya besaran. Besaran itu berarti ada ukurannya. Kalau ada ukuran berarti nanti ada alat untuk mengukurnya. Kalau misalkan mengukur berat pakai timbangan, mengukur panjang berarti pakai penggaris atau meteran atau alat-alat yang lainnya. Nah, kalau mengukur sudut itu bisa menggunakan busur. Contohnya sudah dijelaskan di minggu lalu ya, bagaimana caranya menggunakan busur. Nah, nanti di soal selanjutnya itu ada, di soal latihannya itu ada bagaimana nanti kalian menggambar sudut menggunakan busur. Kemudian yang kedua itu adalah menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Ya, jadi nanti ada sudut yang diketahui berapa, kemudian ada sudut yang belum diketahui. Nah, bagaimana caranya kita menghitung besar sudut yang belum diketahui itu. Nah, sebelum kita bisa menentukan besar sudut, yang harus kita pahami dulu itu adalah jenis-jenis sudutnya. Ya, dulu atau waktu SD mungkin kalian sudah belajar sedikit banyak tentang sudut ya. Ada sudut apa aja, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut siku-siku. Maka di SMP ini kita akan coba melengkapi lagi ya. Nah, apa itu sudut, bagaimana itu besar sudut, dan apa saja sih jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya, di sini sudutnya kita beri nama sudut alfa namanya ya. Jadi untuk memberikan nama sudut, salah satunya itu adalah menggunakan Greek alphabet. Ya, Greek alphabet itu alfa, beta, gamma ya. Nah, biasanya kita bisa memberikan nama sudut itu menggunakan Greek alphabet, yaitu kalau ada yang pernah tahu ini alfa, kemudian beta, kemudian gamma, kemudian ada lagi nanti theta gitu ya. Jadi kalau di soal nanti ini lambang apa nih Pak gitu ya. Nah, ini biasanya untuk memberikan nama sudut yang ada di dalam sudut. Atau kita juga bisa memberikan nama sudut itu menggunakan huruf-huruf alfabet yang biasa aja. Contohnya nanti seperti ini gambarnya dan seterusnya. Nah, ini kita pakai alfa ya. Hapus. Penghapus ya. Oke. Jadi ini alfa itu sudut. Sudutnya ada di antara 0 dan 90 derajat.
Oke, nanti secara visual akan saya berikan contoh ya. Apa sih maksud 0 sampai 90 derajat ini ya? Apa maksudnya? Kemudian sudut siku-siku itu adalah sudut di mana sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Ya, sudut siku-siku. Mungkin kita sudah pernah mengenal ada segitiga yang namanya segitiga siku-siku. Kenapa dia diberi nama segitiga siku-siku? Karena di dalam segitiganya ada satu sudutnya, salah satu sudutnya yang besarnya 90 derajat. Kemudian sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 ya, atau di atas 90. Sudutnya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Atau dengan kata lain sudutnya itu ada di antara 90 dan 180. Sudutnya berada di antara 90 dan 180. Kemudian kita tambahkan lagi sudut lurus. Sudut lurus itu adalah di mana ketika sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi 180 derajat itu kita sebut sebagai sudut lurus. Nah, lebih dari 180 ya, lebih dari 180 atau di atas 180 sampai dengan kurang dari 360 itu kita sebut sebagai sudut refleks. Ya, sudut refleks. Kemudian terakhir itu adalah sudut satu putaran penuh atau kita bisa sebut sudut penuh ya. Sudut penuh itu adalah 360 derajat. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya digambarkan di di sini. GeoGebra. Mana GeoGebra? Nah, kelihatan nggak? Kalau nanti kurang jelas, gambarnya kurang jelas, silakan Kelihatan kok, Pak. Kelihatan kan ya gambar sudutnya ya. Ini kalau kurang gede kita akan coba besarin lagi ya. Nah, apa maksudnya 0 sampai dengan 90 derajat? Jadi kan kemarin sudut itu dibentuk oleh dua sinar garis ya. Dibentuk oleh dua sinar garis, ini sinar garis, kemudian ini juga sinar garis. Ya, nanti sudutnya ada di sebelah sini besar sudutnya. Nah, dua sinar garis ini kalau salah satunya saya tarik. Kalau ini salah satunya saya tarik. Nah, ini adalah sudut 0 derajat, 0. 0 itu adalah dua kaki sudutnya berimpit. Ya. Kemudian kalau saya tarik salah satu kaki garisnya, nah ini dia membentuk sebuah sudut. Ini dinamakan sudut alfa nih, kelihatannya sudut alfa ya. Ini sudut alfa. Nah, ini adalah sudut lancip, mulai dari di atasnya 0 sampai dengan kurang dari 90. Ya, sampai dengan kurang dari 90. Bisa nggak 90? Aduh, nggak bisa dia. Ya, sampai dengan kurang dari 90 derajat. Ini walaupun 89,9 ini masih sudut lancip. Sampai dengan sama dengan 90 derajat itu baru kita sebut sebagai sudut siku-siku. Ini nggak bisa ya, nggak bisa saya gambar. 90 derajatnya nggak bisa pas. Kalau pas dia berubah jadi kotak. Nah, ini jadi 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat ini akan membentuk sudut siku-siku.
Kemudian kalau kita tarik lagi sampai sini, nah ini yang kita sebut sebagai sudut tumpul. Di atas 90 derajat ini adalah sudut tumpul. Oke, ini sudut tumpul. Kemudian gridnya mana, grid. Kemudian kalau tarik garis lagi sampai sini. Ini kalau kita tarik sampai sini, ini akan membentuk sudut yang kita sebut sebagai 180 derajat. Nah, ini yang disebut sebagai sudut lurus. Ya, jadi kaki sudutnya ini, kaki sudut yang pertama dan kedua, kaki sudut yang pertama dan kaki sudut yang kedua ini, itu membentuk garis lurus, maka kita sebut sebagai sudut lurus ya. Jadi seperti itu. Di sini dulu jelas? Jelas. 180 derajat. Nah, lebih dari 180 derajat, ya lebih dari 180 derajat, itu yang kita sebut sebagai sudut refleks. Nih ya, 213 dan seterusnya ya. Sudut refleks. Kalau sampai sini nih berapa derajat nih? Sampai F. Nah, ini 270 derajat, ini disebut sudut konveks, sudut refleks juga. Sampai terakhir, ya, sampai terakhir itu adalah sama dengan 360 derajat, yaitu adalah kita sebut sebagai satu putaran penuh. Ya. Ini kalau saya pasin 360, balik lagi ke 0. Jadi mulai dari 0 lagi. Ya, seperti itu. 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, dan seterusnya. Ya. Kayak loading. Ya, kayak loading ya. Oke, jadi itu gambarannya untuk besar sudut ya, dan jenis-jenis sudut. Sampai sini dulu jelas? Pak. Ya. Kan sudut siku kan 90 derajat, Pak. Ya. Maksimalnya. Iya. Terus kalau lancip itu 90 derajat masih kategori apa, Pak? 90 derajat itu siku-siku. Kalau lancip itu di bawahnya 90 derajat itu ya 88 derajat misalkan. Nah, ini sudut lancip ini. Ya. Sudut lancip. Pak, tapi kan 90 derajat tajam juga ya. Iya sih tajam ya. Bukan masalah tajam atau enggaknya ya, bukan, lancipnya itu jenis sudutnya ya. Jadi bukan tajam atau tumpul. Ya, kita bedakan di situ. Siku-siku. Pas 90 apa, Pak? Ya, siku-siku. Siku-siku kita sebutnya 90. derajat itu kita sebut sebagai sudut siku-siku tadi ya. Ah, nih. Welcome back. Mana tadi? Nah, ini ya. 90 derajat itu kita sebut sebagai sudut siku-siku. Oke? Ada lagi yang masih kurang jelas? Nah, lebih dari 90 derajat itu adalah sudut tumpul ya. 180 derajat ini lurus, dan seterusnya. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kalau kita sudah tahu apa itu jenis-jenis sudutnya, ya, ini nanti buat menjawab tugas-tugasnya. Dan ada yang ngecat apa nih, izin ke toilet, oh ya silakan ke toilet. Ini saya bisa baca chat kalau dibuka aja chatnya ya. Taruh sini di bawah. Oke, ini tadi ilustrasi besar sudut. Kita lanjut lagi, ini save. Nah,
sekarang kalau kita sudah tahu jenis-jenis sudut, nah nanti kita akan melanjutkan ke bagaimana nanti kita menghitung besar suatu sudut ya. Jadi untuk menghitung besar sudut nanti di sini ada yang pertama adalah aljabar, yang kemudian adalah bagaimana caranya kita menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Ya. Menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Oke. Kita mulai dari sini dulu. Ini ada di contoh soal halaman 74. Contoh soal halaman 74. Situ ada 83 derajat, kemudian ada 152 derajat dan ada A derajat. Ya. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut A ini? Ya, berapa besarnya? Kan kalau diukur pakai busur belum tentu besarnya sama ya. Nah, ini kan ilustrasi aja. Kira-kira seperti ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus tahu dulu berapa besar sudut satu putaran penuh. Tadi berapa sudut satu putaran penuh? 360. 360 ini ya. 360 berarti ini semuanya tiga sudut ini yang ada di sini itu kalau dijumlah totalnya 360 derajat. Ya, 360 derajat. Sehingga kita akan tulis A derajat ditambah 83 derajat sama dengan 152 derajat. Ditambah 152 derajat sama dengan 360 derajat. Oke, jadi total 3 sudut ini itu sama dengan 360 derajat. Sehingga kita bisa cari si A-nya ini ya, seperti kita menghitung aljabar waktu semester 1 ya. Kita tinggal jumlahin 83 ditambah 152 itu sama dengan 235. Dan kemudian kita eliminasi si 235-nya ini, kita kurangin ya. Di sebelah kanan juga dikurangi 235. Sehingga A derajat ini akan kita dapat sama dengan 125 derajat. Sampai sini jelas? Oke, jadi ini perhitungan biasa aja kayak kita menghitung aljabar tadi. Nah, contoh yang kedua adalah yang B. Ya, contoh kedua adalah soal yang B. Nah, di soal ada gambar seperti ini. Ya, ada 2x derajat, ada 5x derajat, nah di situ nggak ada angka 90 kalau di buku ya. Kenapa? Karena ya seperti itu ya. Biasanya soal itu nggak ngasih tahu itu besar berapa, tapi dikasih kayak simbol-simbol atau tanda-tanda aja. Nah, tandanya itu adalah kotak seperti di gambar itu. Nah, artinya kalau ada tanda kotak di ujung seperti itu besar sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Ya. Jadi nanti kalau di soal nih kok nggak ada angkanya Pak gitu ya. Nah, tapi ada tanda kotak kayak begitu, itu menandakan dia sudut 90 derajat. Oke. Nah, berarti ini juga cara menghitungnya adalah sama seperti tadi, yaitu kita menghitung satu putaran penuh ini. Satu putaran penuh itu kan sama dengan 360 derajat. Berarti ini semua kalau dijumlahin ya 5x derajat, kemudian ditambah 2x derajat, ditambah 123 derajat, kemudian ditambah 90 derajat, itu totalnya adalah 360. Maka kita tinggal hitung seperti ini. 2x derajat, ditambah 5x derajat, ditambah 90 derajat, ditambah 123 derajat. 90 ditambah 123 sama dengan 213. Kemudian 2x ditambah 5x itu sama dengan 7x. Ya. Kemudian kita eliminasi 213-nya, kita kurangin di sebelah kanan. Jadi 360 dikurangi 213 ini. 7x sama dengan 147. Ya, 7x sama dengan 147 dan terakhir kita mencari x-nya itu adalah
dengan cara dibagi 7. Ya, 7X sama dengan 147, X-nya sama dengan 147 dibagi 7. 14 bagi 7, 2, 7 bagi 7, 1. Berarti sama dengan 21 derajat. Sehingga kita dapat nilai dari X-nya itu sama dengan 21 derajat. Ini nilai dari X-nya ya. Sehingga nanti kalau ditanya berapakah besar sudut 2X ini, berarti tinggal kita kaliin aja 2 dikali 21 sama dengan 42 ya. Tapi kan yang di sini yang ditanya X, berarti sampai sini aja. X sama dengan 21. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, next ya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek di jam analog. Ya, jam yang masih bentuknya jarum panjang dan jarum pendek ini. Nah, sebelum kita menghitung berapa sudutnya, maka yang perlu kita ketahui dulu itu adalah ya, pada jam analog yang seperti ini kan diwakili oleh angka-angka ya, 1, 2, 3, sampai dengan 12 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini ada 12 titik. Jadi setiap satu ruas ini, setiap satu ruas jam ini ya, itu berapa derajat? Berapa besar sudutnya? Berapa besar sudutnya yang dilewati, misalkan jarumnya pertama mulai dari si 12 ini ya. Kita mulai dari 12. Kalau dia jalan ke angka 1 ini itu berapa derajat sih besarnya? 30. Nah, 30 derajat. Dari mana kita dapat 30? Dari 60 dibagi 12. 60 dibagi 12. Karena kan satu lingkaran kan tadi 360 derajat ya. 360 derajat dibagi 12. Maka setiap satu angka ini ya, setiap perpindahan satu angka ini itu sama dengan 30 derajat. Ini sebelah kanan ini ya, sudah saya tulis ya. Pak, 12 dari mana, Pak? Ini 12. Kan ada 12, 1 sampai 12 ya. Di jam kan, di jam apa sih yang jam yang bentuknya jarum jam sama jarum panjang sama jarum pendek itu angkanya cuma ada 12 ya, 1 sampai dengan 12. Maka kita bagi 12. Oke. Jadi setiap ruas garis ini itu besarnya itu adalah 30 derajat, 30 derajat. Ini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat dan seterusnya. Ya. Oke. Sampai sini dulu jelas? Oke, jadi ini yang akan menjadi patokan kita nih, 30 derajat ini. Kalau kita sudah tahu setiap satu ruas garis itu adalah 30 derajat, maka selanjutnya nanti kita akan menghitung berapa sih besar sudut yang akan dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini. Ya. Jadi kalau nanti di soal tentukan besar sudut yang terkecil, ini di contoh soal halaman 74 juga, berapakah besar sudut terkecil? Maksudnya sudut terkecil itu adalah ini ya, sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini. Kalau sudut yang terbesar berarti kan yang ini kan ya, sudut yang terbesar. Maka sudut yang terkecil itu adalah sudut yang dilewati oleh jarum panjang dan jarum pendek. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah pertama, misalkan ya, ini contohnya adalah jam 02.40. Contohnya adalah di jam 02.40. Kalau jam 02.40 itu berarti kan jarum panjang ini kan udah lewat dari angka 2 yang sebenarnya ya. Angka 2 yang sebenarnya. Nah, sebelumnya coba saya kasih contoh dulu. Jarum jam itu kalau karakteristik dari jarum jam ya. Jadi kalau jarum pendeknya bergerak, maka jarum panjangnya juga ikut bergerak. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ini mulai dari jam 12.00. Kelihatan ya? Misalkan mulai dari jam 12.00. Kalau jarum panjangnya ini bergerak, maka jarum pendeknya juga ikut bergerak. Oke. Jadi ketika nanti ditanya jam 2.40, itu berarti nggak exactly jam 2. Maksudnya
jarum pendeknya di angka 2. Karena ketika kita sampai di 2:40 menit, itu jarum pendeknya sudah bergerak menuju angka 3. Ya, sudah bergerak menuju angka 3. Jadi jarum pendek itu hanya akan pas di angka-angka yang ada di situ, di jam itu, ketika jarum panjangnya, jarum menitnya itu berada di angka 12. Nah, gimana nanti kita cara menghitung perpindahannya ini? Oke, kita akan kasih contoh di sini. Oke, pertama kita tarik garis lurus dulu, ya, atau ini aja deh. Jam 02.40. Kita fokus ke 02-nya dulu. Kita fokus ke 02-nya dulu. Ya, jam 02. Berarti kita akan menghitung mulai dari jam 2 sampai 40 menit itu berarti di angka berapa? 40 menit itu kan berarti di angka 8 ya. Di sini udah pada bisa ngitung jam kan ya? Ngelihat jam ya? Iya, Pak, bisa. Bisa ya. Kalau angkanya 1 berarti 5 menit gitu kan. Ini 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, 30, 35, 40. Nah, jam 2:40, itu berarti di angka 8 ya kan. Sekarang kita akan lihat 2:40 ini si jarum panjangnya, ya kita lihat si jarum panjangnya ini itu ngelewatin berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kita tahu bahwa setiap satu angka ini dari 12 ke 1 atau dari 1 ke 2, 2 ke 3, itu adalah besarnya 30 derajat. Sehingga kalau dari 2 ke 8, dia udah ngelewatin 6 angka, berarti besarnya adalah 180 derajat. Ya, besarnya adalah 180 derajat. Oke. Sampai sini dulu jelas? Ini belum ya, ini belum selesai. 180 derajat. Kenapa belum selesai? Karena yang mau kita hitung adalah besar sudut yang ini. Yang mau kita hitung adalah besar sudut yang ini, ya. Maka belum selesai. Kita harus kurangin si 180 derajat itu. Ya, kita harus kurangin si 180 derajatnya itu nanti dengan sudut yang kecil, ya. Sudut yang kecil yang dilewatin ini nih. Yang dilewatin di sini. Kita harus menghitung itu. Berapa sih sudut kecilnya itu? Berapa besar sudut yang dilewatin oleh garis merah ini? Ya. Nah, gimana cara ngitung besar sudut yang kecil ini? Ya, besar sudut yang kecil ini. Caranya adalah kita menghitung dari berapa menit yang sudah dilewati, yaitu 40 menit. Oke. Kita hitung dari jumlah menit yang sudah dilewati. 40 menit. Nah, kalau sudah lewat 40 menit, berarti dia jalan berapa derajat? Ya, dia jalan berapa derajat? Berarti kita hitung adalah 40 per 60. Kenapa per 60? Kenapa per 60? Karena kan dari angka 2 menuju angka 3 itu kan 1 jam kan ya. Dari angka 2 menuju angka 3 itu kan 1 jam. Dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti besar sudut yang kecil ini itu sudah ngelewatin 40 menit dari 60 menit yang seharusnya. Ya, dari 60 menit yang seharusnya. Sehingga kita hitungnya adalah 40 per 60 dikali 30 derajat. 40 per 60 dikali 30 derajat. Dan kita dapat besar sudutnya itu sama dengan 20 derajat. Ya, ini cara ngitungnya bisa dicoret. 40 per 60. Kemudian 30-nya bagi 6 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20.
Sehingga ya tadi kan sudut yang besar ini itu sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian sudut yang kecil ini sama dengan 20 derajat. Nah, yang ditanya itu yang ini aja. Nah, yang ini berapa nih? Nah, yang sudut yang kecil yang dibentuk oleh garis yang biru dan garis yang merah ini adalah 180 dikurangi 20 derajat atau sama dengan 160 derajat. Ya. Sehingga ini besarnya adalah 160 derajat. Sampai sini dulu jelas? Gimana caranya menghitung besar sudut yang dilalui oleh atau dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek? Oke, nanti lebih jelas lagi sambil mengerjakan soal ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Pak, itu angka 6 dari mana, Pak? 6. Yang mana? Yang mana? Yang mana? 6 kali 30 derajat. 6 kali 30. Nah, tadi kan ini ya, sudut yang dibentuk oleh 240 ya, sebentar. 6-nya dari mana? 6-nya adalah dari, ini yang biru saya hapus dulu. Kan jam 2.40 kan? Ya, tadi jam 2.40. Maka patokannya itu adalah si jam 2 ini. Patokannya dulu jam 2. Oke. Berarti ini yang kita lock, kita kunci dulu di sini. 2. Kemudian lewat 40 menit. Berarti kita akan menghitung sudut yang terbesar yang dilalui oleh si garis ini nih. Si garis yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti nggak selalu dikurang ya. Ini nggak selalu dikurang 20. Kenapa? Ini contoh soal lagi. Ini di soal yang akan kalian kerjakan nanti. Ini saya kasih contoh ya. Ini soal di nomor 6. Cuman saya ganti aja sih. Ini nggak ada di soal. Ini contoh aja ya. Contoh saya ambil soal terus saya ganti angkanya. Contohnya ini jam berapa? Contoh yang lain ya. Ini jam berapa? 3.30. Jam 3.30 atau jam 15.30 juga boleh ya. Tapi kan karena ini jam 3 kita anggap aja jam 3.30. Kita nggak tahu ini sore atau pagi ya. Tapi penunjukannya sama lah ya. AM atau PM ini kalau misalkan sudut itu sama aja. Jadi nanti kalau di soal itu ada 15.30. Kalau misalkan di soal itu 15.30 kita bisa anggap ini sebagai 3.30 aja ya. Nah, ini contoh soal yang lainnya. Jadi kalau tadi ini dikurang sudutnya, kalau yang sekarang ini adalah kita tambah. Kenapa kita tambah? Jadi kita akan menghitung pertama-tama yang gampang dulu ya, yang gampang dulu. Nah, yang dari sini sampai sini. Berarti dia ngelewatin berapa? 3. 2. Kalau kita ngitung dari sini nanti dikurang. Kalau kita ngitung dari sini, kalau kita ngitung dari 4, itu ditambah nanti ya. Jadi sama aja nanti. Bisa dikurang, bisa juga ditambah. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting kalian tahu besarnya itu berapa. Jadi misal, ini ada 2 cara ya. Yang pertama kalau kita patokannya di jam 3. Kalau patokannya di jam 3, ya, kalau kita patokannya di jam 3, berarti nanti dia ngelewatin 1, 2, 3. Berarti kan 3 dikali 30 derajat atau sama dengan 90 derajat ya. 90 derajat. 90 derajat dikurangin besar sudut yang kecil ini.
Oke, yang kecilnya berapa? Berarti kan 30 menit. 30 menit. 30 menit per 60 menit. Karena 1 jam ya. Dikali 30 derajat. Tahu ini sama dengan berapa nih? 15 ya. 15 derajat. Jadi kalau kita patokannya dari 90, berarti ini 90 dikurangi 15 derajat. Atau ini sama dengan 75 derajat. Atau kalau kita patokannya ke hilang. Patokannya ke ini. Patokannya di angka 4 tadi ya. Kalau patokannya di angka 4, karena ini kebetulan sama. Patokannya di angka 4. Ya, kalau kita patokannya di angka 4, berarti kan yang dilewati cuma 2. 1, 2 ya. 1, 2. Itu jadi 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat, kalau yang ditanya adalah 15.30, berarti kan ditambah ya. Ditambah sudut yang ini. Ditambah berapa dia lewatnya? Lewatnya 30 menit. Sama, berarti 30 per 60 dikali 30 derajat. Ini sama dengan 60 ditambah 15. Atau ini sama dengan 75 derajat. Sama aja ya. Seperti itu. Bebas kalian mau pakai di jumlah atau dikurang itu sama saja. Asalkan kalian tahu mulai dari mana kalian ngitungnya. Nah, sebentar, saya stop share dulu. Nah, ini baru ini contoh soal yang ada di buku nih. Oke. Ini contoh soal di halaman 75 nomor 6 yang D. (11.35). Gimana cara ngitungnya? Ada yang bisa? Siapa yang mau coba? 11.35. (11.35). Di sudut yang ini ya. Ada yang sudah dapat? Video saya hilang ya?
Dengeran nggak? Ya. Loh. Jawabannya 137,5 derajat bukan? Betul, 137,5. Gimana caranya Bintang? Jadi kan ini ya lanjut. Jam 7. Ini kan jam 7 berarti gimana ya jelasinnya? Gimana jelasinnya? 7/12 kan di antara setiap jam itu kan ada 30 derajat. Oke. Berarti 7/12 itu dijadiinnya kalau diganti bawahnya ke 30 dikali 2,5 jadinya 17,5. Oke. Terus jam 7 sampai jam 11 kan 120 derajat. Jadi tinggal ditambah 137,5. Tadi kamu 7/12 ya. 7/12 dikali 30. Oke, jadi saya coba bantu untuk menjelaskan. Pertama, tadi Bintang dia menghitung setiap 1 jam, setiap 1 jam yang dilewati ini saya kasih tanda di sini warna hijau, itu 30 derajat. Itu pertama ya. Gitu ya Bintang ya. Berarti ini total berapa? Totalnya adalah 120 derajat ya. Itu dari 7 sampai 11. Ya. Dari 7 sampai 11. Nah, tapi kan yang ditanya kan dia lebih nih sampai sini kan. Nah, berapa ini besar lebihnya? Berarti kan ditambah berapa nih di sini? Ya, lebihnya berapa? Tadi kan jamnya kan 11.35. Kalau kita ambil dari menitnya berarti kan 35/60. Nah, Bintang tadi pakai cara 7/12 karena dia ambil yang gampangnya aja, yang kelihatan aja ya. Kan ada 7 dan paling besarnya 12 gitu ya Bintang ya maksudnya ya. Jadi si Bintang ngambilnya 7/12 dikali 30 derajat. Nah, 7/12 dikali 30 derajat. Oke, ini saya coba tulis ulang. Tambah. Tadi berapa hasilnya ini? (17,5) 17,5 ya, 17,5. Sehingga kemudian ditambah jadi 137,5 derajat. Ini 2,5 ya. Sampai sini jelas? 137,5. Kalau pakai menit lebih ini ya, 35/60 dikali 30. Ini kan tinggal bagi 2 aja, 35 bagi 2 itu sama dengan 17,5. Nah, tapi sama aja sih ya. Sama aja hasilnya sama dengan 17,5 juga. Tinggal dijumlahin. Kenapa dijumlah? Karena ini udah lewat dari sini ya, dari yang tadi kita hitung. Oke, sampai sini dulu jelas? Ada pertanyaan? 137,5 ini tadi Bintang ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa,
untuk tugasnya itu tugas kedua, yaitu latihan kedua halaman 75, nomor 1 sampai dengan 8. Tadi nomor 6 yang D itu udah ditulis ya, nanti kalian tinggal tulis ulang lagi aja. Untuk maksimalnya itu adalah hari Selasa. Maksimalnya itu adalah hari Selasa tanggal 19 ya. Minggu depan dong Pak Diginya. Iya, minggu depan. Selasa depan. Selasa tanggal 19. Ya, karena ini agak banyak. Kalau kemarin kan cuma 1 nomor doang kan. 10 item. Sekarang ini agak banyak. Jadi agak panjang waktunya ya. Nah, kemudian yang ada gambarnya itu mohon digambar ya. Kalau nomor 1 kan memang tugas atau dimintanya itu adalah atau perintah dari soal adalah digambar. Maka nomor 1 jelas digambar. Nah, sisanya adalah soal-soal yang ada gambarnya itu tolong digambar. Ya, nah ini sebagai penilaian tambahan nanti. Nah, untuk menggambar nomor 1 diusahakan menggunakan busur. Ya, diusahakan menggunakan busur. Kalau belum ada, ya bisa di skip dulu untuk nomor 1-nya. Nanti kalau udah ada busurnya baru digambar. Kalau memang nggak benar-benar nggak ada, ya kalian gambarnya seadanya ya. Gambar seadanya. Oke, silakan dimulai. Masih ada waktu 35 menit sebelum waktu pelajarannya selesai. Jadi bisa disicil. Kalau masih ada pertanyaan yang nggak jelas atau dari soal-soal yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan.